Satu kata kuncinya di pertanian adalah makanan tidak bisa tergantikan dengan plastik. Nah, makanan ya makanan. Nah, sampai kapanpun selama manusia makan, maka selama itu juga kita membutuhkan bahan. Nah, itulah tugas kita untuk membuat itu. Jadi jangan takut ketika di pertanian nanti terus enggak ya. Kata kuncinya itu tadi bahwa makanan tidak tergantikan. Ketika mendirikan kelompok ini ada pertanyaan, siapa yang akan membeli itu kan? Karena kan mosok kopi bisa diproses menjadi bubuk, terus kita di sekitar juga sudah banyak peternak-peternak. Nah, terus pertanyaannya siapa yang akan membeli? Berangkat dari optimisme dari teman-teman, ternyata setelah kita buat, terus kita coba ke lapangan, itu ternyata hasilnya bagus. Dari hasil itulah mulai banyak yang mulai percaya bahwa hasil produksi kita itu ternyata bagus. Sehingga order pertama waktu itu kita buat 2 ton. Begitu kita buat 2 ton, ternyata tiba-tiba ada permintaan 5 ton. Nah, itu pertama kali kita mendirikan ini. Nah, begitu 5 ton, dia mencoba hasilnya bagus, meningkat. Per bulannya minta 6 ton. Selamat pagi, nama saya Nur Hidayat dan di sini kita berusaha atau mendirikan usaha pupuk organik yang kita beri nama Pos Pupuk Organik Sumberharjo yang beralamat di Gunung Gebang, Sumberharjo. Dan kebetulan hari ini kita juga produksi karena produksi kita adalah setiap hari. Rata-rata kita mampu produksi per bulannya, kita usahanya produksinya nyampe antara 20-30 ton. Ini berdiri 5 tahun yang lalu. Ini sudah menginjak tahun ke-6, 2018. Kenapa kita mendirikan kelompok usaha pupuk organik? Itu berangkat dari keprihatinan kita terhadap kondisi lahan yang rata-rata sudah terlalu banyak penggunaan pupuk sintetis, sehingga tanah itu kesuburannya berkurang, sehingga hasil produksinya itu semakin menurun. Nah, dengan adanya pupuk organik itu nanti akan membenahi struktur tanah itu sendiri, sehingga tanah akan kembali menjadi subur. Nah, harapannya seperti itu, sehingga pertama kita mengembalikan kesuburan tanah dengan otomatis nanti meningkatkan produksi. Yang kedua, kita memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar. Jadi kebanyakan peternak-peternak kita itu belum memanfaatkan kotorannya menjadi pupuk organik. Kalaupun itu dimanfaatkan sebagai pupuk organik, mereka tidak diolah, jadi langsung ditebar ke sawah. Nah, ini sebenarnya ya nggak apa-apa, tapi ini secara ilmu pengetahuan atau secara penggunaan pupuk itu sebenarnya bermasalah. Karena kalau tidak diolah atau difermentasi, justru di sawah itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Salah satunya ada jamur, terus juga gulmanya akan semakin banyak. Karena apa? Karena kotoran hewan yang tidak difermentasi itu kan banyak mengandung benih-benih gulma yang di pencernaan mereka tidak hancur, sehingga ketika keluar dan itu ditebar lagi ke sawah justru akan gulmanya semakin banyak. Makanya dengan adanya pupuk organik yang saya berikan dengan teman-teman ini adalah kita olah, kita fermentasi, sehingga nanti benih-benih gulmanya ini sudah mati dan benih-benih jamurnya juga sudah mati, sehingga pupuk ini aman digunakan di pertanian, di persawahan. Kelompok pupuk organik Sumberharjo ini satu-satunya yang ada di Sumberharjo. Sebenarnya di kelompok-kelompok itu sudah pernah kita edukasi untuk membuat sendiri, tetapi memang di pupuk organik itu adalah kesulitannya adalah masalah tenaga kerja atau SDM-nya, karena ini kan berat. Ini yang kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri. Tapi kalau kita manajemen dengan baik, artinya bagaimana cara kerja yang efektif dan efisien, itu sebenarnya nggak masalah. Kan itu cuma kebiasaan saja, merubah kebiasaan. Artinya begini, ketika kita bahasa Jawanya nimbal atau ngeresiki kandang itu kan harus sebenarnya dibagi dua. Jadi 2 tempat ya. Misalnya ada 2 tempat, yang satu itu kita taruh di situ sampai penuh. Kalau sudah sampai penuh, maka berikutnya itu ada di sampingnya. Karena apa? Menunggu di sampingnya penuh, itu yang sampingnya kan sudah kering. Nah, tinggal nanti difermentasi. Nah,
kebanyakan petani-petani peternak kita itu tidak begitu. Nimbalius numpuk sehingga basah terus. Nah, ini yang sebenarnya perlu diedukasi. Jadi dibuat 2 tempat, ya nggak usah lebar-lebar apa adanya, tapi disisihkan gitu loh. Sehingga nanti begitu yang satunya sudah penuh, kita biarkan biar terus dikasih fermentasi. Fermulator kan biasanya bisa pakai EM4 atau Startek atau apalah yang di pasaran ada. Tapi kalau kami buat sendiri. Kalau pembuatan fermentasi itu jarang sekali mengalami kegagalan. Karena apalagi sekarang sudah ada teknologi untuk mempercepat istilahnya pematangan pupuk organik itu sendiri. Nah, teknologi itu adalah yang kita kenal dengan biosaka. Jadi kemarin kita sudah praktek penggunaan biosaka itu dari mulai kotoran yang baru, artinya baru keluar dari ternak. Itu ternyata ketika kita semprot pakai larutan biosaka itu sudah tidak berbau dan sudah bisa diaplikasikan ke lapangan. Itu adalah bentuk kohe yang masih baru. Nah, apalagi kohe-kohe yang sudah kering itu disemprot itu sudah nanti aman di tanaman. Ini yang teknologi terbaru bagaimana mempercepat proses pupuk organik. Kalau yang sudah itu diperlukan waktu fermentasi itu adalah 21 hari baru bisa diproses, digiling, diayak, packing, bisa diaplikasikan. Kalau kurang dari itu biasanya akan bermasalah karena kurang matang. Nah, sekarang dan teknologi yang saya katakan di depan tadi dengan biosaka itu ternyata itu mempercepat. Proses yang kita laksanakan adalah pertama kita menyediakan bahan baku. Nah, bahan baku yang kita ambil itu bahan baku yang setengah kering atau magel lah. Itu kita persiapkan bahan bakunya. Setelah itu kita berikan istilah molase atau fermentasi yang kita buat sendiri, yang bahannya dari air kelapa, ada air cucian beras, ada nanas, ada tasi. Nah, itu yang kita buat. Nah, sehingga dengan formulasi seperti itu ternyata sangat bagus, hasilnya bagus, dan kita sudah 3 kali lab di BPTP, ternyata hasilnya memuaskan. Ya, sementara bahan bakunya kami sebagian besar dari kohi sapi, kami juga menyediakan dari kohi kambing. Ya, kadang-kadang kan ada permintaan yang di match antara kohi kambing sama kohi kambing sama kohi sapi, tapi ada juga yang minta khusus kohi kambing. Ada yang juga yang minta dibuatkan media tanam, yang tentunya media tanam itu campurannya ada pupuk, ada sekam, ada tanah subur. Memang ada bedanya. Jadi kalau tanaman-tanaman horti itu rata-rata dia menggunakan pupuknya dari kohi kambing. Ya, itu karena lebih aman, hasilnya lebih bagus. Gitu rata-rata. Tetapi kita juga menggunakan kohi sapi di mix atau kohi sapi saja dengan formulasi molase yang kita buat itu ternyata hasilnya juga bagus. Jadi memang kita cenderung membuat sendiri, tidak beli molasenya, dengan harapan ramuan itu yang ternyata sudah terbukti di lahan cukup bagus. Campurannya kita berikan sekarang pakai arang sekam. Yang arang sekam itu di dunia pertanian sudah ngerti semua lah bahwa arang sekam itu sangat bagus di perakaran, sehingga selain ada kohi kambing, kohi sapi, kita berikan juga ada arang sekam dan kapur dolomit yang itu juga nanti akan meningkatkan pH tanah. Biasanya di pupuk organik ini untuk mengatasi beberapa trouble yang ada di tanaman. Nah, biasanya kita berikan lagi yang namanya trichoderma. Trichoderma itulah yang nanti kita campurkan ke dalam pupuk ini. Harapannya nanti tanaman tidak terserang layu fusarium atau layu, tanamannya menjadi layu atau jamur. Kalau menggunakan pupuk organik itu yang pertama kita dapatkan manfaatnya adalah pertama tanah kita menjadi subur. Yang kedua, dengan kesuburan tanah itu maka tiap kali kita menanam itu bisa dipastikan tumbuh dengan baik. Yang kedua, itu kan lebih murah, lebih praktis. Yang ketiga, aman dikonsumsi dan aman untuk kesehatan. Ini yang keunggulan dari pupuk organik, dan membuatnya juga mudah sebenarnya. Cuman kita kadang-kadang kan tidak terbiasa. Sebenarnya mudah ini. Proses sampai jadi itu biasanya kita memakan waktu 21 hari. Tapi sekali lagi dengan teknologi yang saya katakan di depan tadi itu tidak sampai 21 hari, 1 minggu sudah matang, sudah siap kita giling, packing. Untuk awal pemasaran kita memang agak galau ya, artinya ketika mendirikan kelompok ini ada pertanyaan siapa yang akan membeli itu kan, karena kan mosok kohi bisa diproses menjadi pupuk terus
Terus kita di sekitar juga sudah banyak peternak-peternak. Nah, terus pertanyaannya siapa yang akan membeli? Berangkat dari optimisme dari teman-teman, ternyata setelah kita buat, terus kita coba ke lapangan, itu ternyata hasilnya bagus. Dari hasil itulah mulai banyak yang mulai percaya bahwa hasil produksi kita itu ternyata bagus. Sehingga order pertama waktu itu kita buat 2 ton. Begitu kita buat 2 ton, ternyata tiba-tiba ada permintaan 5 ton. Nah, itu pertama kali kita mendirikan ini. Nah, begitu 5 ton, dia mencoba hasilnya bagus, meningkat. Per bulannya minta 6 ton. Nah, ini yang kita rasakan. Nah, setelah itu mulai dirasakan oleh orang-orang yang menabur karena itu. Nah, ada teman yang ngajak kerjasama untuk dipasarkan lebih luas, dan ternyata sampai detik ini kita sudah masuk e-katalog, ikut pengadaan pupuk di dinas pertanian provinsi dan di dinas pertanian Sleman dan dinas yang lain. Kita sudah masuk e-katalog sehingga kita saat ini memang mampu menyuplai dari kebutuhan dinas itu. Nah, caranya gimana? Ya, kalau saya mengandalkan kelompok saya ini kurang efektif, maka saya membentuk jaringan-jaringan. Artinya di kandang-kandang kelompok saya bikinkan untuk mengolah semi, artinya belum 100% jadi, tapi sudah diolah di tempat, sehingga kita bawa ke sini, tinggal nanti sampai sini kita giling, kita packing, sehingga nanti kita punya jaringan ketika kita punya orderan yang banyak. Nah, di sisi lain memang kita harapannya apa? Kita memberikan edukasi terhadap peternak-peternak yang lain untuk bisa bekerja. Jadi tidak monopoli kita sendiri yang produksi, tapi produksi-produksi itu kita tarik ke sini, kita pasarkan. Kalau para pemirsa sekalian bisa kerjasama dengan kami, bisa lah nanti lewat dicari di Google, ada itu. Cari Pos Pupuk Organik Sumberharjo, nanti akan muncul di Google. Di YouTube juga ada channel Pos Pupuk Organik Sumberharjo, bisa. Kontaknya di 0823 1012 4200. Buat teman-teman generasi muda, teruslah bergelut di dunia pertanian. Sebenarnya dunia pertanian sangat menarik, penuh pembelajaran di sana. Ya, jadi ada beberapa, sebenarnya pertanian tidak identik dengan kotor, panas, tidak. Banyak hal yang bisa dikerjakan oleh petani-petani muda di dunia pertanian. Jadi bisa ngambil di pemasarannya, bisa mengambil teknik pengolahannya. Ini yang bisa diambil generasi muda, dan juga merubah dari pengolahan yang manual menjadi konvensional, menjadi yang dengan peralatan. Yang sekarang sudah banyak peralatan pertanian. Nah, itu bisa digunakan. Dan kalau Anda sudah terjun di pertanian, asik, enak. Dan yang paling bagus adalah kita barokah, yang memberikan suplai makanan buat semuanya. Itu kan barokah kali itu. Menjanjikan. Karena satu kata kuncinya di pertanian adalah makanan tidak bisa tergantikan dengan plastik. Nah, makanan ya makanan. Nah, sampai kapanpun selama manusia makan, maka selama itu juga kita membutuhkan bahan. Nah, itulah tugas kita untuk membuat itu. Jadi jangan takut ketika di pertanian nanti terus enggak ya. Kata kuncinya itu tadi, bahwa makanan tidak tergantikan. Nah, ini yang barangkali perlu dipahami, sehingga bagaimanapun produksi pertanian tetap akan ada selama manusia itu masih hidup. Saya menjual per saknya ini 17 di tempat. Jadi kalau nanti jauh ya kita tambahkan ongkir. Kalau wilayah sini ya saya gratiskan wilayah Prambanan. Tapi kalau sudah keluar wilayah maka akan kita tambahkan ongkir tergantung jaraknya berapa gitu. Oh, yang paling besar kemarin itu kita mencapai laporan per tahunnya itu sudah mencapai angka di atas 100 juta. Artinya kalau kita hitung per bulannya ya sekitar 100 dibagi 12 ya sudah 10-an lah. Perlu catatan lagi bahwa kita bekerja di sini itu tidak sehari full ya. Kita bekerja di sini itu hanya mulai pukul 8 pagi sampai jam 11, cuma 3 jam kita bekerja itu. Artinya apa? Artinya kita bisa menggunakan waktu yang lain untuk kepentingan pribadi. Karena apa? Teman-teman yang ada di sini ternyata profesinya tidak ada ini. Ada yang profesinya masih aktif di Satpam Sampurna. Itu dia masih aktif di sana sehingga bekerja di sini ya ketika 3 jam itu. Ada yang menjadi persewaan tenda, ada yang jadi perangkat desa. Nah, ini masih bisa melaksanakan kegiatan di sini. Ini cukup 3 jam. Tetapi kalau kita punya order yang besar, maka kita masuk 2 kali sama 3 jam. Jadi artinya pagi jam 8 sampai jam 11, sorenya itu ya biasanya jam 1 sampai jam 3 atau jam 4.
Kalau sore habis asar itu ada juga yang karena bisa nyalakannya itu ya kita nggak apa-apa. Tapi kerjanya nanti jam 3 sampai jam setengah 6. Bukan semuanya saja, sekali lagi bahwa ubahlah tanah kita menjadi subur dengan penggunaan organik. Ya, sekali lagi pupuk organik akan memberikan tingkat kesuburan tanah. Sehingga wajib hukumnya untuk menggunakan pupuk organik di setiap pemupukan tanah Anda.